Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang jarak titik ke garis, ya. Jarak titik A ke garis BC adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis BC, ya. Kalau semisal Bapak gambar, jadinya seperti ini. Misal ini adalah titik A. Kemudian di bawahnya saya gambar garis BC. Nah, jarak titik A terhadap garis BC ini selalu membentuk sebuah tegak lurus, ya. Jadi jaraknya tidak mungkin A ke B seperti ini, atau A ke C, atau A ke titik di sini, salah, ya. Jarak titik A ke garis BC ini adalah garis tinggi atau selalu membentuk tegak lurus terhadap garis BC. Ini adalah jaraknya, ya. Ini jarak titik A terhadap garis BC. Dia selalu membentuk sebuah garis tegak lurus, ya. Nah, pada bab ini, pada video ini adalah jarak titik ke garis pada dimensi 3. Ya, artinya pada bangun ruang. Kalau pada bangun ruang, menentukan jarak titik terhadap garis pasti selalu membentuk sebuah segitiga, ya. Dan jarak tersebut adalah garis tinggi dari segitiga tersebut. Ya, contoh. Misal di sini Bapak punya segitiga, ya. A, B, C. Manakah yang dikatakan jarak titik A terhadap garis BC? Ini adalah garis AB ini, ya, karena garis AB ini sudah tegak lurus terhadap garis BC, ya. Semisal segitiganya seperti ini lagi. A, B, C. Tentukan jarak titik A ke garis BC. Mana jaraknya? Jaraknya adalah garis yang selalu membentuk sebuah garis tegak lurus atau garis tinggi dari segitiga tersebut. Ya, garis tinggi terhadap titik A. Ya, jadi garisnya tidak mungkin selalu membagi dua sama rata kalau garis tinggi itu. Kecuali pada segitiga seperti ini. Misal ini segitiga sama kaki, ya, maka jarak titik A, ya, ke garis BC ini pasti dia membagi dua garis BC, ya, karena dia adalah segitiga sama kaki. Begitu juga pada segitiga sama sisi, dia pasti akan membagi dua garis BC, ya. Jadi ingat, jarak titik ke garis itu selalu membentuk garis tegak lurus, ya, selalu tegak lurus terhadap titik dan garisnya, lalu membentuk tegak lurus. Nah, sebelum kita menentukan jarak titik ke garis, ya, maka ada yang harus kita persiapkan atau ada yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa saja? Yaitu yang pertama tentang Pitagoras, tentang rumus Pitagoras. Karena kita pasti butuh ini nanti untuk menentukan jarak titik A terhadap garis BC. Rumus Pitagoras, misal, ya, ada segitiga seperti ini, A, B, C. Maka rumus Pitagorasnya bagaimana? Ingat, rumus Pitagoras adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, sisi siku-sikunya. Yang paling panjang garis yang mana? AC. AC kuadrat. Nah, ini jumlah kuadrat sisi yang lain, berarti yang terpanjang AC sisi yang lain, AB kuadrat ditambah BC
BC kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. Nah, selain rumus Pitagoras, nah juga kita harus paham tentang diagonal sisi sama diagonal ruang, ya. Diagonal sisi atau bidang pada kubus dan diagonal ruang pada kubus. Nah, kalau pada kubus, perhatikan saya gambar kubus ya. Cara gambar kubus seperti ini, kita buat segi 4 dulu, kemudian kita gambar lagi segi 4 di belakangnya. Nah, seperti ini. Mana yang dikatakan diagonal sisi atau diagonal bidang? Ini loh diagonal sisi. Ya, masih ingat ya? Kemarin ini diagonal sisi. Nah, diagonal sisi juga disebut dengan diagonal bidang karena diagonalnya terdapat pada bidang. Ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya. Diagonal sisi. Diagonal sisi atau bidang pada kubus. Rumusnya apa? Kalau semisal rumus panjang rusuk kubus ini adalah A, maka seluruh kubus rusuknya A semuanya. Karena rusuknya panjang rusuk pada kubus ini semuanya sama. Ya, sehingga diagonal sisinya rumusnya adalah A akar 2. Ya. Panjang diagonal sisi atau bidang pada kubus ini adalah A akar 2. Jadi panjangnya yang ini adalah A akar 2. Ya, semuanya A akar 2 ini. Nah, selanjutnya tentang diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang pada kubus. Mana garis diagonal ruang pada kubus? Nah, misalnya dari titik sini kemana? Ke titik yang di depan. Nah, ini namanya diagonal ruang karena diagonalnya terdapat pada ruangan, ada di dalam ruang kubus, sehingga dinamakan diagonal ruang. Misalnya dari titik sini ke belakang kubus itu, ini namanya diagonal ruang. Ya, diagonal ruang pada kubus rumusnya apa? A akar 3. Kemarin ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas ini ya, tentang diagonal sisi atau diagonal ruang pada kubus. Nah, ini yang kita perlukan ya untuk menentukan jarak titik ke garis. Selain ini ada lagi tentang hubungan luas segitiga. Contoh, tentang luas segitiga. Luas segitiga ABC misalnya. Di sini ada terdapat segitiga ABC. A B C. Ya, di sini kita perlukan juga ya untuk memahami jarak titik ke garis. Misal, manakah jarak titik B terhadap garis AC? Nah, kita ulang lagi. Dia selalu membentuk sebuah garis tegak lurus dari titik B terhadap garis AC. Ini selalu membentuk tegak lurus. Ya. Kalau jarak titik A ke garis BC, nah ini jaraknya. Dia selalu membentuk sebuah tegak lurus. Luas segitiga. Luas segitiga ABC. Rumus luas segitiga apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau semisal alasnya adalah BC, maka tingginya apa? Tingginya adalah AB. Paham ya? Atau luas segitiga ABC ya, ini kalau semisal saya pakai alasnya adalah AC, setengah kali alas AC, maka tingginya adalah apa? Kalau alasnya AC, tingginya ini ya, yang merah ini, jarak B ke AC ini ya. Kalau semisal saya di sini dikasih titik D, maka di sini setengah kali alas kali AC dikali BD. BD adalah tingginya ya, setengah kali alas kali tinggi. Rumus luas segitiga. Jadi ini yang harus kita pahami terlebih dahulu terhadap jarak, untuk menentukan jarak
titik ke garis. Ya, kalau sudah paham ini, kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal, ya, perhatikan kubus berikut A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Yang pertama, tentukan jarak titik A ke garis BH, ya. Titik A ke garis BH, maka kita harus bisa menggambar garis proyeksinya terlebih dahulu, ya. B, tentukan jarak titik A ke garis CH. Yang C, jika titik P adalah titik yang membagi garis GH, titik P adalah titik yang membagi garis GH, berarti titik P nya terletak di sini, ya, membagi garis GH sama rata. Tentukan jarak titik A ke garis BP. Jarak titik A, nanti ada garis B sampai P nanti di sini. Nah, jarak titik A terhadap garis BP ini, ya. Nah, langkah pertama, ya, untuk menentukan jarak titik A ke garis BH, maka kita harus garis terlebih dahulu. Apa yang diketahui, kita harus garis terlebih dahulu BH dari titik H ke B. Nah, ya, jarak titik A ke garis BH di sini. Ini pasti membentuk sebuah segitiga. Nah, kita cari hubungannya. Nah, ini membentuk sebuah garis segitiga, ya. A, B, H. Ini membentuk sebuah segitiga, ya. A, B, H, ya. Dengan AH ini adalah diagonal sisi pada kubus, ya. AH diagonal sisi pada kubus. Ini Bapak gambar, ya, biar lebih jelas segitiganya. Bapak pindahkan ke bawah, ya, biar lebih jelas. Jadi segitiganya seperti ini. A, B, H, ya. Jadi segitiganya seperti ini, A, B, H. Jarak titik A ke garis BH, A ke garis BH tentunya harus membentuk sebuah garis tegak lurus. Nah, ini garis tegak lurus, ya. Ini AB, tegak lurus pastinya, ya. AB pasti tegak lurus dengan AH, karena di sini siku-siku, ini siku-sikunya, ya. Nah, AH tadi adalah diagonal bidang pada kubus atau diagonal sisi. AB-nya 6 cm. Untuk menentukan AH, kita menggunakan rumus apa? Diagonal bidang, ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi. Bidang atau sisi. Rumusnya apa? A akar 2, ya. Sehingga A-nya di sini adalah panjang sisi, panjang rusuk. Panjang rusuknya 6, maka 6 akar 2. Di sini panjang AH-nya adalah 6 akar 2. Paham, ya? Nah, data yang dibutuhkan selanjutnya adalah panjang B sampai H, agar kita bisa menentukan jarak A ini. Jarak titik A terhadap garis BH, ya. B sampai H ini membentuk sebuah segitiga. Kalau segitiga pakai rumus apa? Pitagoras. Menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras, sisi terpanjang. Apa sisi terpanjang? BH. BH kuadrat sama dengan kuadrat sisi yang lain. AB kuadrat ditambah AH kuadrat, ya. AB-nya berapa? AB-nya 6 kuadrat. AH-nya ditambah 6 akar 2 kuadrat. Seperti ini. Ya, 6 kuadrat berapa? 36 ditambah
6 kuadrat 36 dikali 2. Seperti ini ya. Nah, lanjut 36 ya, ditambah 36 kali 2. Berapa 36 kali 2? 36 kali 2 yaitu 72. Ya, sehingga di sini 36 tambah 72 hasilnya adalah 108. Ini BH kuadrat. BH saja akar dari 108. Akar dari 108 kita sederhanakan, yaitu akar dari 36 dikali 3. Ya, akar 36, berapa akar 36? 6, akar 3 tetap 3. Jadi BH-nya adalah 6 akar 3. Nah, tanpa menghitung seperti ini, ternyata BH ini adalah diagonal ruang. Ya, BH adalah diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang kan bisa langsung kita tentukan. Ya, diagonal ruang. Diagonal ruang. Ya, diagonal ruang pada kubus. Rumusnya apa? A akar 3. Ya, A-nya berapa? A-nya 6, panjang rusuknya 6. Sehingga diagonal ruangnya adalah 6 akar 3. Ya, jadi pada kubus kalau untuk menentukan diagonal ruang kita cara cepatnya nggak usah pakai Pitagoras ya, langsung rumus A akar 3 itu 6 akar 3. Ya, lanjut. Tentukan jarak ini A ke titik A ke garis BH. Ya, maka cara menentukan jaraknya bagaimana? Nah, pakai rumus luas tadi ya, menggunakan rumus luas. Luas segitiga apa? ABH. ABH. Garis tingginya ini, jaraknya ini saya anggap dengan X. Ya. Jadi X garis tinggi jarak A terhadap BH ini merupakan garis X. Ya, saya anggap seperti itu. Kita misalkan seperti itu. Ya, sehingga luas segitiga ABH. Nah, rumusnya apa? Setengah dikali alas kali tinggi. Misal alasnya pakai 6. Nah, pakai AB, maka AB tingginya adalah AH. Ya, atau luas segitiga ABH ya, rumusnya setengah kali alasnya apa? Misalnya saya pakai BH alasnya. BH maka tingginya ini, tingginya adalah X. Ya, tingginya. Alasnya ini tingginya. Tinggi dari segitiga tersebut. Kalau alasnya BH ya. Kalau Bapak balik segitiganya sama jadi seperti ini. Nah, alasnya BH, tingginya X. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tulis datanya seperti ini, ya, maka langkah selanjutnya tinggal kita buat seperti ini. Nah, ini kan sama-sama luas segitiga BH, maka kita tulis setengah AB dikali AH sama dengan setengah BH dikali X. Ya, selanjutnya kita ubah ke angka-angka. Ya. Ini AB, berapa panjang AB? 6. Setengah kali 6. AH-nya berapa? AH-nya 6 akar 2. AH-nya 6 akar 2. Kita buat seperti ini. Kemudian luas segitiga selanjutnya setengah dikali BH. BH-nya berapa? 6 akar 3. 6 akar 3. Gitu ya. Dikali apa? X. Paham ya? Jadi ini tinggal kita coret. Hilang 6. 6-nya hilang. Maka tersisa X, yang di sini tersisa X ini tersisa 6 akar 2. Nah, di sini akar 3-nya kita pindah. Nah, jadi pembagian. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Setengah dengan setengah hilang, 6 dengan 6 di sini hilang ya.
kemudian X nya diturunkan, 6 akar 3 nya tetap di kiri, akar 3 nya kita pindah ke kiri, jadi pembagian. Nah, penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, maka kita harus kalikan dengan akar itu sendiri. 6 akar 2 ya, per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 itu ya, sehingga nanti X nya pasti ketemu. 6 akar 2 dikali akar 3 berarti 6 akar 6, 2 kali 3 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 hilang akarnya, langsung ke 3 gitu ya. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 adalah, ini bisa dibagi ya, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2 akar 6. Selesai. Jadi ya, nilai X jadi jarak ya titik A ke garis BH ya adalah berapa? 2 akar 6 gitu ya. Jadi jaraknya ini ya, titik A ke garis BH ini jaraknya berapa tadi? 2 akar 6, 2 akar 6 itu ya. Lanjut ke B ya, ke pembahasan yang B. Lanjut ke pembahasan yang B ya. Tentukan jarak titik A ke garis CH ya. Panjang rusuknya tadi berapa? 6 cm. Nah, langkah pertama tentunya harus bisa kita gambar garis CH-nya. CH harus kita gambar apa yang diketahui. C sampai H. Ini garis CH ya. Panjang jarak titik A terhadap garis CH. Nah, saya ulangi lagi, tadi pasti selalu membentuk sebuah segitiga. Jadi kita bentuk sebuah segitiga, A ke C ya, A ke H. Jadi dia membentuk sebuah segitiga A C H. Jadi kuncinya seperti itu ya. Jarak titik ke garis ya pada bangun ruang pasti membentuk sebuah segitiga, dan jarak tersebut adalah garis tinggi dari segitiga tersebut ya. Jadi selanjutnya untuk mempermudah saya keluarkan ya, sehingga membentuk sebuah segitiga. Kira-kira segitiga apa ini? A C C H A H. Ini sama-sama diagonal sisi. Nah, tentunya panjangnya semuanya sama sisinya, berarti ini termasuk segitiga sama sisi. Ini semuanya kan diagonal bidang ini ya, atau diagonal sisi, berarti dia membentuk sebuah segitiga sama sisi. Ini H A C ya. Nah, semuanya ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Jarak A ke titik CH ya. Nah, pasti dia membagi 2 sama rata karena dia adalah diagonal sisi. Dia adalah segitiga sama sisi ya. Pasti dia akan membagi garis CH ini sama rata ya. Kalau saya balik ya, segitiga seperti ini biar kalian lebih paham lagi. Nah, balik A nya ada di atas. A, nah ini H, ini C, saya putar. Jarak titik A ke CH, nah gitu ya. Ini pasti sama caranya ya. Nah, dan selanjutnya bagaimana kalau kita sudah buat gambar seperti ini? Tinggal kita tentukan panjang masing-masing jaraknya ya. AC ini diagonal sisi atau diagonal bidang ya. Rumusnya bagaimana? Diagonal bidang atau sisi ya.
rumusnya adalah A akar 2. Ya, dengan bidang tolak solusi rumusnya akar 2. 6 berarti 6 akar 2. Semuanya di sini adalah 6 akar 2. AC diagonal bidang 6 akar 2. AH 6 akar 2. CH 6 akar 2. Ya, karena kita bagi 2 sama rata, 6 bagi 2 di sini 3 akar 2, dan ini juga 3 akar 2. Dan kita cari jarak A ke garis CH, garis tinggi ini, berapakah X-nya. Nah, kita ambil lagi ini jadi sebuah segitiga untuk mempermudah ya. Seret itu ya. Jadi ini HA, yang ini X, yang ini adalah H ya. Ini 3 akar 2, yang ini 6 akar 2. Berapakah X-nya? Kita pakai apa? Pakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Nah, sisi terpanjang, mana sisi terpanjangnya? Panjangnya adalah AH, karena ini siku-sikunya. AH kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. X kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Gitu ya. Nah, AH-nya berapa? AH-nya 6. 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. X-nya tetap X kuadrat, di sini 3 akar 2 kuadrat. Ya, terus ini paham ya, banyak AH-nya tinggal kita ganti ke angkanya. 6 akar 2 kuadrat. Ya, 6 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Akar 2 kuadrat 2. Ini X kuadrat ditambah 3 kuadrat, 3 kali 3 9. Akar 2 kuadrat 2. Ya, 36 kali 2 72 sama dengan X kuadrat. Dan ditambah 9 kali 2 18. Paham ya? Nah, X kuadrat. Nah, 18 kita pindah ke sini jadi pengurangan 72 dikurangi 18. Ya. 72 dikurangi 18 sama dengan berapa? 54. 54 X akar 2. Ya. X aja ini jadi A akar 54. Akar 54 bisa kita sederhanakan. Berapa bilangan kuadrat dikalikan dengan bilangan yang lain yang hasilnya 54 adalah 9 kali 6. Ya, 9 kali 6 itu hasilnya adalah 54. Nah, kita cari bilangan yang bisa diakarkan ya, dikali dengan bilangan yang lain yang menghasilkan 54, yaitu 9 kali 6. Selanjutnya ya, akar 9 di sini akar 6. Ya, kita bisa. Akar 9 berapa? 3 akar 6. Ya, selesai. X-nya ketemu. Berapa X-nya? X-nya adalah 3 akar 6. Ya. Maka jarak ya titik A ya ke garis CH adalah 3 akar 6. A ke garis CH ini jaraknya 3 akar 6, panjang ini 3 akar 6. A ke garis CH ini panjangnya 3 akar 6. Ya, jadi kalau pada bangun ruangnya A ke CH, A ke CH ya, ini adalah 3 akar 6. Paham ya? Nah, untuk yang C ya, untuk yang C ya,
kan diketahui pada soal ini titik P membagi garis GH sama rata. Titik P berarti membagi garis GH. Ini garis GH-nya dibagi oleh titik P. Berarti di sini terletak titik P. Dan membagi garis GH sama rata. Ya. Tentukan jarak titik A terhadap garis BP. Kita garis dulu B ke P-nya. Nah, A ke P, A ke BP. Nah, harus membentuk sebuah segitiga. A ke BP ini kita bentuk sebuah segitiga A BP. Segitiga A BP. Ini ke jadi seperti ini. Ya. Kalau Bapak keluarkan ya. Ini Bapak keluarkan ya. Maka agak segitiganya seperti ini. Ini P, yang ini A B. Kira-kira ini segitiga apa? Segitiga sama kaki. Ya, tinggal kalian tentukan A ke BP. Jadi dia titik A ke garis BP pasti selalu membentuk sebuah garis tegak lurus. Ini kita buat garis tegak lurus. Jadi berapakah A ke garis BP ini? Nah, kalau kalian memperhatikan video yang Bapak jelaskan ya dari awal sampai contoh soal A dan B, pasti bisa menyelesaikan soal yang C ini. Ini saya kira bisa buat kalian jawab sendiri ya. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai bahan latihan ya. Cukup sampai di sini videonya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.